Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novia Kawabiasa Masyah dengan NPM 1974521, program studi perikanan tangkap, jurusan peternakan, Politeknik Negeri Lampung. Pada kali ini saya mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Arus dan Upwelling. Yang pertama, pengertian. Apa itu arus? Arus adalah gerakan mengalirnya massa air karena tiupan angin, perbedaan densitas maupun pergerakan gelombang panjang. Arus laut adalah pergerakan massa air secara vertikal dan horizontal menuju keseimbangan atau gerakan air yang sangat luas yang terjadi di seluruh lautan di dunia. Faktor penyebabnya yaitu ada beberapa pemicu yang dapat menyebabkan terjadinya arus laut. Antara lain, gerakan angin yang tetap arahnya sepanjang tahun, misalnya angin pasat yang berhembus di wilayah tropis. Kemudian perbedaan tinggi permukaan air di samudra ini mengakibatkan gerakan massa air laut untuk mengisi bagian air laut yang lebih rendah. Dan yang terakhir, adanya rintangan pulau atau benua ini dapat menyebabkan arus laut berbelok menurut garis pantai benua atau menjadi arus belahan. Kemudian jenis-jenis. Berdasarkan proses terjadinya, arus laut dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama arus Ekman, yaitu arus yang dipengaruhi oleh angin. Yang kedua arus termohalin, yaitu arus yang dipengaruhi oleh densitas serta gravitas. Ketiga arus pasut atau pasang surut, yaitu arus yang dipengaruhi oleh adanya pasang surut. Keempat, arus geostropik, yaitu arus yang dipengaruhi oleh adanya gradien tekanan mendatar serta juga gaya Coriolis. Dan yang terakhir, arus wind driven current, yaitu arus yang dipengaruhi oleh adanya pola pergerakan angin serta terjadi pada lapisan permukaan. Berdasarkan tingkat kedalamannya, arus dibedakan menjadi dua. Yang pertama, arus permukaan, yaitu arus yang terjadi di beberapa ratus meter dari permukaan dengan arah gerak horizontal serta dipengaruhinya oleh pola sebaran angin. Yang kedua, arus dalam, yaitu arus yang terjadi jauh di dasar kolom perairan. Arah pergerakannya tidak dipengaruhi adanya pola sebaran angin serta membawa massa air dari daerah kutub ke daerah yang ekuator. Untuk berdasarkan temperatur dibedakan menjadi dua juga. Yang pertama arus panas, yaitu arus laut dengan temperatur lebih tinggi atau panas daripada temperatur air laut yang didatangi. Contohnya yaitu arus Teluk dan Kuroshio. Arus tersebut datang dari daerah tropis ke daerah sedang. Yang kedua, arus dingin, yaitu arus laut yang temperatur airnya lebih rendah atau dingin daripada temperatur air laut yang didatangi. Contohnya yaitu arus Labrador, arus Benguela, arus Peru, dan arus Oyashio. Kemudian ada pengertian upwelling. Upwelling adalah penaikan massa air laut dari suatu lapisan dalam ke lapisan permukaan. Gerakan naik ini membawa serta air yang suhunya lebih dingin, salinitas tinggi, dan zat hara yang kaya ke permukaan. Upwelling merupakan fenomena oceanografi yang melibatkan wind-driven motion yang kuat, dingin, dan biasanya membawa massa air yang kaya akan nutrien ke arah permukaan laut. Selanjutnya ada jenis-jenis upwelling. Yang pertama ada coastal upwelling, adalah tipe yang paling banyak memiliki hubungan dengan aktivitas manusia dan memberikan banyak pengaruh terhadap produktivitas perikanan di dunia. Yang kedua, equatorial upwelling. Fenomena yang sama terjadi di ekuator, apapun lokasinya. Ini merupakan hasil dari divergensi massa air yang nutrien terangkat dari lapisan bawah dan hasilnya ditandai oleh fakta bahwa daerah ekuator di Pasifik memiliki konsentrasi fitoplankton yang tinggi. Dan yang ketiga, Southern Ocean Upwelling. Upwelling dalam skala besar juga terjadi di South Ocean, di mana dipengaruhi angin yang kuat dari barat dan timur yang tertiup mengelilingi Antartika. Selanjutnya dampak. Dampak dari upwelling ada dua.
Yang pertama, meningkatkan kesuburan perairan sehingga banyak ikan di perairan tersebut. Dan yang kedua, jika populasi fitoplankton terlalu berlebihan, maka akan banyak ikan yang mati karena disebabkan oleh ledakan fitoplankton tersebut. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.